Dr. Hotman Paris Hutapea, SH-LLM, M.Hum, lahir pada 20 Oktober 1959, adalah seorang pengacara, pewara, dan pebisnis asal Indonesia yang terkenal dengan gayanya yang flamboyan, memiliki klien terkenal, dan gaya hidup mewah. Selain itu, Hotman Paris juga aktif mencetak para calon advokat di FHP Law School. Dia bergerak di bidang hukum bisnis internasional dan dijuluki sebagai Raja Pailit dan pengacara selebritis Indonesia serta pengacara 30 miliar. Mendapatkan julukan Celebrity Lawyers, The Most Dangerous Lawyer oleh majalah SWA dan Bling Bling Lawyer oleh salah satu majalah di Australia. Kehidupan awal Hotman Paris dari Lago Boti ke dunia hukum. Hotman Paris lahir pada 20 Oktober 1959 di desa Lago Boti, Toba, Sumatera Utara. Ia adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara dalam keluarga Batak Protestan. Nama depannya Hotman diambil dari kata Batak Hotma yang berarti kuat atau eratlah. Kehidupan keluarga. Ayahnya menjalankan perusahaan bus antar kota bernama Bintang Utara dan sering berada jauh dari rumah di Medan, ibu kota Sumatera Utara. Ibunya tinggal di Lago Boti dan selalu mendorong anak-anaknya untuk makan makanan sehat, terutama ikan dan daun pepaya. Dari 10 anak, 8 diantaranya berhasil lulus universitas. Awal pendidikan Hotman. Hotman awalnya berencana belajar di Institut Teknologi Bandung atau ITB yang bergengsi, namun gagal untuk lulus ujian masuk. Ia mengaku tahu jawabannya, tetapi tidak tahu cara mengisi lembar jawaban dengan benar. Akhirnya, Hotman memilih kuliah hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat. Perjalanan kuliah Hotman, awalnya Hotman tidak terlalu antusias dengan jurusan hukum, karena banyak lulusan hukum yang ia kenal belum bekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menikmati studinya dan meraih nilai yang tinggi. Hotman bahkan menjadi mahasiswa pertama di Fakultas Hukum yang menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 3,5 tahun. Ia lulus pada tahun 1981. Perjalanan dari desa kecil di Lago Boti hingga menjadi pengacara ternama menunjukkan dedikasi dan kerja keras Hotman Paris. Meskipun awalnya tidak tertarik dengan dunia hukum, ia berhasil menaklukkan dunia pendidikan dan meraih prestasi gemilang. Perjalanan karir Hotman Paris dari awal hingga sukses. Langkah pertama di dunia hukum, Hotman Paris setelah lulus dari Fakultas Hukum, ia mendapat nasihat dari seorang teman dosennya untuk melamar di kantor hukum OCK Ligis. Dengan tekad kuat, Hotman naik bus ke komplek ruko di daerah Glodok dan melamar pekerjaan di sana. Bekerja di OCK Ligis, Hotman mendapatkan pengalaman pengadilan pertamanya. OCK Ligis pernah menyuruh saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu hanya sidang biasa, tetapi sejak pengalaman pertama itu, saya selalu merasa semangat dan bergetar setiap kali berada di pengadilan, kenang Hotman. Pengalaman di berbagai firma hukum. Pada tahun 1982, Hotman sempat bergabung dengan firma pengacara senior Adnan Buyung Nasution Lubis Hadi Putranto. Tidak lama kemudian, ia direkrut oleh Bank Indonesia berkat prestasi akademiknya yang cemerlang. Namun, setelah 1 tahun bekerja di sana, Hotman memutuskan untuk berhenti. Karena ia mengatakan, saya sadar saya tidak akan pernah kaya jika bekerja di sana, ujarnya. Pada tahun 1983, Hotman bekerja di Makarim dan Taira S, sebuah firma hukum perusahaan internasional. Dari tahun 1987 hingga 1998, dia sering bekerja untuk afiliasi firma Australia,
Jeffrey Hill, Colin Gale, dan Page. Pengalaman internasional ini memperkaya pengetahuannya tentang hukum bisnis global. Pada tahun 1998, Hotman berbicara tentang pengacara asing di Indonesia, menunjukkan keberanian dan nasionalismenya. Pada tahun 1999, Hotman memutuskan untuk mendirikan firma hukumnya sendiri, Hotman Paris Hutapea and Partners. Perusahaan ini berfokus pada litigasi keuangan internasional dan penyelesaian sengketa. Hotman menjadi terkenal karena membantu konglomerat Indonesia menghapus hutang luar negeri, seringkali dengan alasan bahwa pengaturan awal mereka ilegal menurut hukum Indonesia. Pada tanggal 15 April 2022, Hotman Paris mengundurkan diri dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, namun tak lama kemudian ia bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional atau DPN Indonesia, menunjukkan langkah barunya dalam dunia hukum Indonesia. Dari awal karirnya yang sederhana hingga menjadi pengacara sukses dengan firma sendiri, perjalanan Hotman Paris penuh dengan tekad, kerja keras, dan keberanian. Kisahnya menginspirasi banyak orang yang bercita-cita meraih kesuksesan di dunia hukum. Kehidupan pribadi Hotman Paris, kisah keluarga, dan pilihan karir. Latar belakang keluarga Hotman Paris adalah salah satu dari 10 bersaudara. Orang tuanya adalah pengusaha mobil dan salah satu pendiri perusahaan otobus Bintang Utara. Pernikahan dan keluarga. Pada tahun 1989, Hotman menikah dengan Agustiane Marbun. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Frank Alexander Hutapea, lahir pada tahun 1991, Felicia Putri Parisienne Hutapea, lahir pada tahun 1995, dan Fritz Paris Junior Hutapea, yang lahir pada tahun 1997. Pilihan karir dan pandangan. Hotman mengakui bahwa dia kadang mengambil kasus selebriti hanya karena bosan dan untuk variasi. Namun 99% dari kasus yang ditanganinya sebenarnya adalah perkara bisnis internasional. Ia pun pernah mengutarakan sikap terhadap politik. Hotman juga tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik atau menjadi pejabat. Dia merasa jiwanya lebih cocok sebagai pengacara. Masuk ke partai politik bukanlah pilihan baginya, karena dia tidak suka harus tunduk kepada orang lain dan kehilangan kebebasannya. Kisah kehidupan pribadi Hotman Paris adalah cerminan dari pilihan hidup yang penuh pertimbangan, fokus pada karir yang sesuai dengan jiwa dan passionnya, serta komitmen kuat terhadap keluarga. Kisah-kisah seru kasus terkenal Hotman Paris. Pertama, ia membela Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024, Hotman Paris bergabung dengan tim pembela Prabowo Gibran dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tim ini juga terdiri dari berbagai pengacara kondang, seperti Yusril Izzah Mahendra, Oce Kaligis, dan Otto Hasibuan. Kedua, kasus Skavel Corby. Hotman pernah membela Skavel Corby, warga negara Australia yang dituduh memiliki narkoba. Pada Januari 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Corby, namun Hotman tetap gigih membelanya. Ketiga, kasus saat Hotman membela Manohara Audilia Pinot. Pada tahun 2009, Hotman menjadi pengacara Manohara Audilia Pinot dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga melawan Pangeran Kesultanan Kelantan Malaysia, Tengku M. Fahri. Kasus ini menarik karena menjadi sorotan publik. Keempat, Hotman menjadi tim kuasa hukum Muhammad Nazarudin. Pada tahun 2011, Hotman bergabung dalam tim hukum Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, bersama Elza Syarif, Otto Hasibuan, dan Rufinus. Sebelumnya Nazarudin diwakili oleh Oce Kaligis. Kelima, Hotman membela Jennifer Dunn. Hotman menjadi kuasa hukum Jennifer Dunn dalam kasus pencucian uang yang melibatkan Tubagus Ceriwardana atau Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut pada tahun 2013 lalu. Wawan memberikan mobil mewah kepada beberapa artis termasuk Jennifer Dunn. Keenam,
Hotman menawarkan jasa kepada Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2013 lalu, Hotman menawarkan jasanya sebagai pengacara untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo. Pemprov DKI pada saat itu sedang menghadapi banyak gugatan hukum terkait pembebasan lahan. Ketujuh, kasus Dewi Persik. Pada tahun 2014, Hotman menjadi kuasa hukum CEO Lamborghini Indonesia Johnson Yaptonaga dalam perseteruannya dengan artis Dewi Persik. Kasus ini juga menyita perhatian publik. Kedelapan, perceraian Ayu Ting Ting. Hotman membela Hendry Baskoro Hendarso atau NG dalam kasus perceraian dengan penyanyi Ayu Ting Ting pada tahun 2014. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di media. Kesembilan, mendampingi Syahrini. Hotman juga mendampingi penyanyi Syahrini dalam beberapa kasus. Pada tahun 2014, ia mendampingi Syahrini yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus Abraham Samad, Ketua KPK, Feryani Lim. Selain itu, Hotman mewakili Syahrini dalam kasus penutupan karaoke ilegal yang diduga milik Syahrini di Tangerang. Ke-10, kasus pelecehan Bee Gees. Pada tahun 2014, Hotman menjadi kuasa hukum guru Jakarta International School, Neil Bentelman dan Ferdinand Tijong. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual di sekolah tersebut, Hotman menuding adanya kejanggalan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan mempertanyakan keabsahan bukti-bukti yang diajukan. Ke-11, kasus Angelin di Bali. Pada tahun 2015 lalu, Hotman membela Agus Tai dalam kasus kekerasan terhadap anak bernama Angelin di Bali. Agus Tai dituduh membantu ibu angkat Angelin, Margaret, menyembunyikan mayat Angelin. Agus dihukum 10 tahun penjara, sementara Margaret dihukum seumur hidup. Ke-12, membela Deddy Corbuzier. Pada tahun 2016 lalu, Hotman mewakili Deddy Corbuzier dalam menghadapi somasi dari motivator Mario Teguh. Hotman bahkan menantang Mario Teguh untuk debat publik dan siap membayar gaji 5 tahun Mario Teguh jika kalah, serta memberinya cincin yang berharga. Dengan berbagai kasus terkenal yang sering ditanganinya, Hotman Paris menjadi pengacara yang selalu berada di tengah sorotan publik. Setiap kasusnya selalu menghadiri drama dan intrik yang menarik perhatian banyak orang. Kontroversi Hotman Paris dalam kisah menarik. Pertama, pembelaan di televisi Australia. Pada bulan Juli 2005, Hotman Paris muncul di acara televisi Australia The 7:30 Report di ABC. Di sana, ia mengakui bahwa dirinya bukanlah tuan bersih. Hotman berkata, "Jadi saya tidak tuan bersih, tapi untuk kasus ini sementara aku bersih." Ia juga menambahkan tidak ada pengacara di dunia yang benar-benar bersih. Semua pengacara kadang membantu dengan kemunafikan dan saya mencoba mengurangi kemunafikan saya sedikit. Pernyataan ini menegaskan pandangannya bahwa tidak ada pengacara yang sepenuhnya bersih, termasuk dirinya sendiri. Kedua, wawancara dengan New York Times. 5 tahun kemudian, pada tanggal 23 April 2010, dalam wawancaranya dengan New York Times, Hotman kembali menegaskan pandangannya. Dia mengatakan, "Jika saya mengatakan bahwa saya pengacara bersih, saya hipokrit. Itu yang dapat saya katakan. Dan jika pengacara lain mengatakan mereka bersih, mereka akan menuju penjara dan masuk neraka." Ketika ditanya tentang kemungkinan memberikan uang kepada jaksa atau hakim, Hotman menjawab, "Saya tidak ingin berkomentar tentang hal itu. Tidak ada pengacara di dunia ini yang bersih. Itu yang dapat saya katakan." Ketiga, kecelakaan di Tol Wiyoto Wiono. Pada tahun 2014, Hotman mengalami kecelakaan di Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil mewahnya mengalami tabrakan beruntun dengan truk dan bus, menyebabkan supir truk meninggal. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikuwanto, kecelakaan tersebut terdiri dari 2 insiden yang terpisah. Yang pertama adalah kecelakaan tunggal truk box, dan yang kedua melibatkan bus pariwisata yang menabrak mobil Lamborghini Hotman Paris. Polisi akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus ini. Keempat, pengunduran diri dari Peradi. Pada tanggal 18 April 2022 lalu, Hotman mengejutkan banyak orang dengan mengundurkan diri dari Peradi. Ia menganggap kepemimpinan Peradi versi Oto Hasibuan tidak sah sesuai putusan Mahkamah Agung.
Pernyataan ini memicu kemarahan dari pihak Peradi versi Otto yang kemudian melaporkan Hotman ke polisi. Dalam konferensi pers pada tanggal 27 April 2022, Hotman menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan Peradi versi Otto tidak sah, melainkan membahas keabsahan anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kelima, tuduhan pelecehan seksual. Di tengah kontroversi tersebut, mantan asisten pribadinya, Iklim Hakim, menuduh Hotman melakukan pelecehan seksual pada Februari 2022 lalu. Namun, Hotman membantah tuduhan ini dengan menunjukkan bukti foto dan video dari Iklima yang dikirim pada Maret 2022. Hotman mengklaim foto-foto tersebut membuktikan bahwa tuduhan Iklima tidak benar. Keenam, tuduhan konten asusila. Sebelumnya, pada 4 April 2022, Hotman juga dilaporkan oleh Ramzan Arif Nasution atas tuduhan konten asusila dan pornografi di Instagramnya. Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2019 ketika Farhad Abbas menuduhnya melakukan konten asusila saat menjadi pengacara Fairuz Arafiq dalam kasus iklan ikan asin. Hotman membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa handphonenya sempat hilang. Dengan berbagai kontroversi dan tuduhan yang dihadapinya, Hotman Paris tetap menjadi figur kontroversial yang sering menarik perhatian publik dan media. Pembelajaran. Kisah Hotman Paris Hutapea menunjukkan bahwa kerja keras dan tekad bisa membawa seseorang dari yang awalnya sederhana hingga mencapai puncak kesuksesan. Lahir dari keluarga sederhana di Lagu Boti, Hotman Paris berhasil mengatasi berbagai tantangan dan meraih prestasi yang luar biasa sebagai seorang pengacara ternama. Meskipun awalnya tidak tertarik pada dunia hukum, ia menemukan passionnya dan mendirikan firma hukumnya sendiri, mengenangani berbagai kasus besar dan juga sukses dalam kasusnya. Kehidupan pribadinya yang penuh dedikasi terhadap keluarga serta prinsip hidup yang kuat menjadi pilar penting dalam perjalanan hidupnya. Amanat dari kisahnya ialah pentingnya kerja keras, keberanian menghadapi tantangan, pendidikan, integritas, dukungan keluarga, dan pantang menyerah dalam meraih kesuksesan. Gua Bang Riset, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video-video Bang Riset.